nih Bapak? Boleh, bisa. Kami kan dari Muslimah ingin mempersiapkan sekitar perusahaan Bapak. Kalau boleh tahu nama perusahaan Bapak apa? Nama perusahaan PT Mikro Mulia Agung Sentosa. Itu di bagian itu Bergerak di bidang apa? Kalau bidang kita multi bidang ya. Ya, dari jaringan internet, komputer, sama CCTV, terus habis itu layanan publik, sama kontraktor. Multimedia lah berarti divisinya ya Pak. Banyak. Nah, jadi banyak bidang, nggak cuma satu. Gitu. Memiliki divisi-divisi apa saja Pak? Apakah ada dari mulai marketing? Iya, banyak divisi. Banyak. Habis itu satu banyak. Banyak ya Pak. Dalam kondisi seperti ini apa kendala dalam marketing Pak? Selama pandemi ini kita kan tahu kabar-kabar selalu down perusahaan. Kalau pandemi kalau kita nggak gitu banget nampak sih, karena kita online. Kami pemasaran yang online. Jadi yang online itulah masih bisa dilayani. Pak, kalau misalnya ini kan jadul lagi oleh ini Pak, itu gimana caranya perusahaan Lelang tiganya kan tergantung dari sentralnya di Jakarta. Jadi kalau yang bikin lelang itu biasanya kan Jakarta lagi ada maintenance. Biasa maintenance mereka tuh nggak cuma 1 hari, bisa seminggu. Jadi kadang kan satu maintenance jaringan backupnya pun ikut maintenance dirinya leleh. Tapi kalau jaringan backupnya tidak lagi maintenance masih normal. Biasanya nggak berasa. Cuma kalau ketika dua-duanya maintenance baru berasa. itu ada nggak yang sering kayak customer komplain ke Kalau komplain sih biasanya pasti ada lah. Kalau semua kan masih ada. Tapi kita tengok dari sisi mana masalahnya. Gitu. Dan selamanya komplain selalu di jaringan. Kadang kan dia punya komputernya, virus atau handphonenya. Kadang handphonenya cuma main 1 giga, mau main game yang besar-besar, akhirnya lemot. Kadang handphonenya cuma 1 giga, maunya TikToknya sampai resolusinya tinggi-tinggi kali. Kacau lah ya kan. Nah, kan karena keterbatasan ininya masyarakat, tingkat pendidikannya juga masih ini, ya kita maklumi aja. Yang jelas dia komplain, kita jelasin. Ya kan, jelasin oh begini. Kalau masih nggak ngerti kasih contoh, aku bawalah handphone yang memorinya 8 giga, tes bisanya ya gitu kan. Dibandingkan handphonenya yang 1 giga, nah artinya bukan internetnya ya gitu kan. Nah gitu. Karena kalau misalnya laptop, kadang ada virusnya kita kasih unjuk, nah ini virusnya ya, habiskan dulu laptopnya. Ya kan, kalau nggak ngerti ikutin laptopnya udah service sama kami ada bidangnya bidang komputer. Nah jadi namanya layanan jasa perbaikan komputer. Ada bidang kami. berarti banyak lah yang Ya sebenarnya itu berkaitan semua. Siklus Iya. kalau perusahaan Bapak ada bekerja sama dengan perusahaan lain atau Bapak pegang sendiri? Maksudnya dan sisi hal itu gimana? Sisi hal kayak ada bekerja sama dengan orang lain gitu. Kepemilikan itu apa? Kepemilikan tunggal. Kepemilikan tunggal. Bapak sendiri, Bapak tadi kami berbicara sama yang pemiliknya gitu ya. Ya benar. Untung makanya kena itu semua. Kalau bicara sama nyonya, namanya itu Betul. Ininya Iya jadi betul. Bapak. Iya betul. Berarti udah beruntung ada bersama Untung. ya. Untung juga. Iya, soalnya juga nggak semuanya perusahaan bisa langsung ke orang pemilik gitu. Iya. Paling nggak kayak sama karyawannya, apa supervisornya gitu. Nah, bukan saya suruh, saya cek satu kemarin udah 1 harian saya tunggu. Kan bakal. Iya. Ya udah kalau mau ada minggu lagi dulu sore kan. Oh iya sama Pak King tadi. Bapak tadi? Iya.
Makanya aku kirim, aku ketawain, nah mau kan tuh pamit, ketawa aja, ketawa aja kan. Habis itu bagaimana cara Bapak meyakini para customer, konsumen terhadap perusahaan Bapak? Intinya begini, kalau kita mau maju, perusahaan itu harus satu yang perlu dipegang, jujur, jangan suka mengikuti pelanggan. Kalau memang ada masalah, ceritakan apa adanya, jangan dibolak-balik kata, ya, atau jangan kali, ataupun kadang kalau dia membeli jaringan atau beli barang jangan begitu. Di situ lah otomatis pasti invest kita lama-lama akan menjadi bagus sendiri, nggak perlu kita pikirin bagaimana caranya. Jadi satu, perusahaan itu harus jujur. Nah, kedua ya integritas. Integritasnya gimana? Integritas artinya kita tekun nih, yang kita kerjakan itu betul-betul kita kerjakan sesuai dengan SOP, standar prosedur. Nah, standar prosedur kan pasti udah sesuai dengan ISO. Nah, kalau udah sesuai dengan ISO kan pasti semua bagus lah apa adanya, ya kan? Nah, jadi bukan perusahaan kacang-kacangan. Kalau kacang-kacangan kan amburadul, kayak CW itu ya kan, kalau dikomplain lari dia. Ya kan? Pak, kalau masalah keuangan itu Pak ada entah kayak kan kalau keuangan pasti udah ada menurun, naik, itu udah pasti ada gitu. Itu cara Bapak memanajemennya itu gimana? Kalau mengenai keuangan sebenarnya sih ya memang pas yang berasa pasti inilah yang pas krisis ekonomi yang tahun lalu itu, yang pas lagi dolar naik itu ya kan, ya, cuman itu untung aja saya kan ada bank luar negeri, ada US dollar saya banyak, jadi banyak ya tahu lah gitu kan, malah makin banyak gitu. Ya jadi intinya kalau kita membuka suatu perusahaan harus ada perhitungan yang mantap. Kayak kita membuka usaha, ya buka usaha kan harus kita bisa hitung operasional kita dalam 5 tahun mendatang, kita sanggup enggak. Kadang orang hanya mikir kan sebulan 2 bulan atau yang penting jalan dulu, ya itu nggak akan berkembang. Nah ini masih nyoba-nyoba gitu. Kalau coba itu hidup kita cuma satu kali loh. Kita jalan cuma satu kali, gak usah mundur loh. Jadi makanya kalau kita mau buka usaha juga cuma sekali aja kesempatan kita. Ya kan, kalau misalnya kita nggak ada perhitungan yang detail ke depannya bagaimana. Nah, kadang kan kita bisa mungkin kalau pemikiran kita standarnya manusia mungkin ya saya bisa lah kerja, tapi kan nggak tahu nih pengeluaran gimana, coba lah dihitung untuk 5 tahun ke depan. Saya kan angkanya setiap bulan berapa kali, nah jadi angkanya gede ya, saya sanggup nggak? Nah, kalau sanggup kerjakan, kalau nggak sanggup masih mau kerjakan cari kawan, gabung, kedua, ketiga, apabila hasilnya pas. Cuman makin banyak orang yang memegang perusahaan, otomatis banyak konflik. Konflik bukan berarti konflik di mana, tapi konflik kepentingan. A maunya ini, B-nya maunya ini, C-nya maunya beda lagi. Jadi untuk memutuskan suatu arahnya perusahaan agak sulit kalau banyak yang megang. Kayak kapal lah, kita punya kapal tapi kaptennya lebih dari satu. Coba nggak coba? Gitu. Gitu aja gampang. Kita punya kapal, tapi kita punya mobil lah, bus. Ya kan, kita naik bus nih. Direkturnya ada 3 nih, kiri nih, belok kiri ya kan, kenanya cuma 1 ya, direkturnya 3, ini gimana no? Kanan, oh ini kok kiri nggak? Misu kan di situ, akhirnya apa nabrak. Nah itu sama dengan perusahaan, jadi perusahaan kalau tidak ada lajur yang bagus, yang pemimpinnya nggak dipercayakan satu, banyak yang berkepentingan, ya pasti nggak akan maju. Seperti bentrok. Ya, mestinya kan kalau yang megang yang kasih uang, A sama B sama C, tanya yang kerja siapa? Oh kerja si C, ya udah C aja, A B C nya hanya sekedar tahu tahun ini saya untung berapa. Nah jadi jelas, jadi yang jadi sopirnya si C gitu kan.
Jangan sopirnya A B C bu ikut-ikutan semua kan, ngomong mati, perusahaan kayak gitu pasti mati. Apalagi di dalam ya mau bisa maju pun tapi bersendat-sendat. Baik gitu aja. Ini selama berdirinya udah perusahaan ini apa aja kendala yang udah Bapak alami, Pak? Wah, benar banyak. Sampai Yang paling berat atau yang paling ringan? hampir Bapak putus asa? kalau putus asa sih saya prinsip saya nggak pernah putus asa. Nggak pernah ya, Pak. Makanya Optimis ya, kalau Pak. kalau kita sebagai seorang leader, seorang pemimpin gampang putus asa, kita nggak cocok jadi leader. Benar, Pak. Benar. Nah, jadi kalau misalkan leader sih kita bilang, enggak lah, saat ini kamu nggak ada ya nggak ada bakatnya gitu loh. Nah, kalau leader tuh tahun banting, mau diapain pun, gitu. Saya pernah sampai saya pecat semua pegawai saya, 0, nggak ada pegawai lagi. Bapak sendiri gitu. Kita pecat. Kenapa saya pecat? Itu berkhianat semua. Pecat. Pecat semua. 0. Tak takut saya. Pelanggan masih ada tuh. Mau gitu. Namanya leader. Leader kan selama kita ada koneksi, ada rekanan, ini kan bisa kita akali. Rekanan kamu bantu dulu sini sana. Makanan ini kan bisa. Namanya itu udah leader ya kan, Pak. Udah ada, udah biasa. Ada semua kemampuan di kita. Ya, jadi baiknya seorang kapten atau seorang leader itu harus menguasai bidang usaha itu. Nah, kalau dia hanya sekedar hanya bisa hanya memerintah-perintah aja tapi nggak tahu isi perutnya ya nggak bisa maju juga perusahaannya. Oke. Gitu loh. Kalau soal pesaing lagi Pak, ada pesaing Bapak di sekitar sini? Kalau nggak ada pesaing namanya nggak happy kita bisnis. Inilah namanya bisnis, nama dikatakan bisnis. Bisnis itu artinya mau ada persaingan. Kalau nggak ada persaingan bukan bisnis, monopoli. Itu cara Bapak menyikapin pesaing Bapak itu gimana? Biar tuh jadi bahwasanya usaha Bapak, produk Bapak itu lebih baik daripada yang lain gitu. Kalau kita kan sudah saya bilang satu kan, kita intinya kita mau jujur. Berarti kembali ke jujur tadi juga tetap ya, Pak. Nah, pelanggan kita upayakan menjadi prioritas kita. Berarti tuh kalau menurut saya nggak ada masalah ya Pak? Kalau mau ada pesaing atau tidak, sebenarnya pesaing itu justru jadi sama dia ya, motivasi kita. Kalau dia punya perusahaan lain, oh lebihnya apa dia, ya kan? Oh lebihnya ini, oke kita pelajari, ya kan? Karena kita masih manusia, nggak ada yang sempurna, ya kan? Nggak ada tuh bilang perusahaan ini paling baik di antara, nggak ada. Jadi ibaratnya semua pasti punya kelemahannya. Kalau perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang bisa belajar. Kalau dia nggak belajar nggak bisa, nggak maju lah. Itu intinya. Jadi mengenai pesaing sebenarnya nggak jadi pusing. Mau datang perusahaan gaji kayak gimana tuh nggak takut. Aku jadi. Kalau tanpa pesaing itu kan jadi selalu semangat ya kan Pak? Kalau nggak ada pesaing ya nggak belajar lah. Jadi begini-gini aja. Ketika ada angin topan jatuh. Ya bukan iya. Jadi ibaratnya nggak tahu motivasinya gimana, nggak tahu perkembangan zaman udah sampai mana. Karena kita monopoli. Ya kan? Bagus usaha gitu kan. Apa lagi? Ini sudah berdiri dari tahun berapa? Hah? Sudah berdiri berapa lama? Tahun 2002. Tahun 2002 mulai di Medan, tapi tahun 98 di Jakarta. Jadi pusatnya di Jakarta kan? Pusat Jakarta. Cabangnya banyak berarti ya Pak? Cabang ada 8. Di Medan? Ya, se-Indonesia. Oh, se-Indonesia. Berarti kalau di sekitaran Sumatera Utara cuma di Sumbar? Apa gimana? Di NBC, di ini kan sebenarnya kami. Ini yang kelas. Ini kelas, ini kelas, ini hijau itu, ini hijau itu. Kita pemuda. Di situ lah kami. Kalau ini kan administrasi. Saya semua tahunya di sana. Iya, tahu di sana. Kalau aku INS tahu juga bakalan tahu. Iya. Habis itu mengapa Bapak tertarik menjalani bisnis ini awalnya, Pak? Berpikir untuk menjalani bisnis ini.
saya mikir bisnis yang nggak pernah mati ya gitu. Iya sih. Betul. Oke, bisnis yang tidak akan mati, mau diguncang apapun nggak akan mati. Nah, ada sih. Berarti itu prinsip dasar Bapak ya Pak? Dagang, kita berdagang berbisnis yang awal adalah berdagang berbisnis yang mempunyai bidang yang nggak bisa diganggu gugat untuk kalau situasi macam apapun. Nah itu. Tapi sekarang misalnya ada kebutuhan. Nah, cuman ada saingannya apa? Saingan bukan saingan bisnis bukan. Kita ada kayak tantangan apa? Untuk buka bisnis internet ini perlu biaya sangat besar. Bukan miliar, tapi triliunan. Itu. Jadi ya segampang itu. Sensor. Nah ini sensor. Nah, Wak, mau ikut wawancara Wak, sini Wak. Sini lah. Belum lah, ini lagi ngopi-ngopi nih. Lagi ngopi, lagi mau nggak? Sini lah. Udah dingin lah ini kopi. Udah 1 galon nih. Belum. Cepat lah. Cepat. Ya. Habis itu modal dasar Bapak ini dari mana nih Pak? Hmm? Untuk mendirikan perusahaan ini? Ada sampingan sebelum Bapak ini kerja dulu di lain. Enggak. Saya ini kan karena ada dulu kan buka toko komputer, cuma kita bisnisnya bisnis kecil. Cuma beruntungnya itulah saya bilang, saya kan ada uang asing banyak. Beranjak dari bisnis kecil merambat Pak. Karena inflasi itulah, belinya 2.500 dijual bisa 20.000. Jadi uang saya tadi 2 miliar, saya jual dapat 2 triliun lah. 2 triliun lah. Tadi 2.500 jadi 20.000. Kalau 2.500 saya totalnya 2 miliar, jadi 20.000 uang saya berapa? 20 triliun. Berarti modal Bapak perusahaan ini kurang lebih 20 begitu Pak. Oh, sama lebih. Lebih lah ya. Tapi Bapak dapatnya lebih juga dari itu ya. Nah, internet begitu. Modalnya besar, uangnya besar. Kayak untuk sekarang lah, Bapak kan punya karyawan nih. Udah pasti kan ada konflik atau segala macam. Kalau karyawan sampai sekarang masih adem-adem kita. Kalau kita sistem kekeluargaan. Jadi semua yang bekerja dari hati ke hati, bahkan yang lebih pun bisa menawarkan diri pada saat dia suruh pulang aja. Ya udah, nggak apa-apa Pak, kita temenin aja. Oke, nggak dibayar ya? Nggak apa-apa Pak, komisioner yang penting dapat makan aja. Ya udah, dia makan. Intinya kita dari hati ke hati. Yang jelas kalau karyawan lagi susah, sama gini. Kita punya kapal, kita kaptennya, tapi anak buah kita kalau lagi sakit gimana? Gak ada anak buah itu kapal bisa jalan. Iya. Ya kan, walaupun saya bisa nakodakan, tapi layarnya yang bikin layarnya siapa? Ya kan, yang teropongin ada apa ngawasin siapa? Nah, jadi semua saling ketergantungan. Jadi kalau biar kita perusahaan ini bisa berjalan lancar, ya kita harus pakai prinsip kekeluargaan itu. Itu sama-sama punya aman lah ya. Ya, jadi banyak kalau misalkan sama-sama membutuhkan, ya kan, yang karyawan yang bandel itu dibilangi, ya kan, yang bagus dihargai, yang kerja keras itu dihargai, tapi yang masalah dibilangi, ya kan, kalau masih bandel boleh kasih hukuman, kan gitu. Kalau pecat sih jarang lah, kita selalu pecat orang. Kecuali keterlaluan, berkhianat, mau cerita, ya kan? Kalau berkhianat, buat apa lagi? Ya pecat lah. Kan tinggal nanya, kau mau ikut saya, mau ikut itu, keluar semua. Nah itu kan, nah itu. Cobanya setelah keluar semua, selang 3 bulan bersumber mau pindah lagi, ya nggak bisa.
saya prinsip gini, sekali sudah keluar dari tempat saya, nggak akan bisa masuk tempat saya lagi. Keluar ada naik itu Pak. Tetap aturannya sama. Nah, jadi sebelum keluar bikin dulu. Soalnya kenapa? Sama dia kerja di sini kita anggap keluarga. Iya. Dia kerja di keluar kita anggap udah mati keadaan. Jadi mau masuk lagi ya nggak bisa. Ya kan, kita nggak bisa lagi. Lebih baik kalau kerja tempat lain yang dekat kita. Gitu. Jadi intinya karena kita ada aturan main yang seperti kekeluargaan ini, makanya yang masuk cuma satu kali kesempatan saja. Jadi udah bisa keluar, pikir baik, udah fix, udah keluar lah. Tapi besok ya, Pak mohon lah ada pekerjaan, ya nggak bisa lagi. Jadi jaga baik-baik aja. Ya, ibaratnya satu kepercayaan kalau sudah disilang, nggak akan bisa lagi tulis. Mungkin di beberapa perusahaan kayak gitu juga sih ya bang prinsipnya. Ada yang seperti itu, ada yang tidak. Tapi selama saya menjalankan hal seperti ini, agak sedikit apa ya, terbukti lah ya gitu. Kan kadang kan namanya manusia macam-macam ya. Iya. Ada yang keluar hanya sekedar cari informasi di luar atau mungkin kerja sama orang. Saya rupanya masuk di sini sekedar mau tahu kita punya isinya apa. Jadi mata-mata itu. Nah, kalau lebih kayak gitulah. Jadi tahu nih, oh ini usaha ini sampai mana. Mencari Nah, kekurangan. jadi dua kaki. Iya. Dua kaki, ya kan? Nah, itu bisa juga. Karena saya banyak pengalaman yang saya tahu. Oh, ada yang kerja di sini dapat gaji, lalu dapat gaji, oh enak kali ya. Nah, tukar-tukar lah, gue bilang kan gitu. Makanya kemudian kalau sampai keluar dari tempat saya, udah, artinya selesai kami pun di tempatku. Nah, nggak ada lagi. Boleh bagi tips and triknya nggak Pak, untuk menjalani usaha kayak Bapak itu? Kalau tips and trick cuma satu. Yang paling pertama tuh niat. Ada niatnya. Gitu. Gak ada niat ngapain pun tetap aja nggak akan jalan. Ya kan? Yang kedua, ada skill nggak? Kau punya skill nggak? Asal mampu nggak? Jangan hanya sekedar mampu, jangan hanya nilai dari kulit. Ya, kau ciptakan semua tuh masalah-masalah yang kemungkinan akan muncul. Sanggup gak kau handle? Nah, gitu. Masalah ini, masalah ini, kau pikir sendiri. Ini gimana jalannya? Ini gimana jalannya? Nah, gitu. Ya kan? Ketiga yang gak kalah penting ya modal. Ada modal. Nah, gitu. Kalau modal kita gak usah pusing. Kenapa saya bilang mau 3? Yang penting kita punya kawan. Gak ada modal pun, tidak ada kawan. Makanya jangan lah kawan yang dompetnya tebel. Bener nih pak. Iya, jangan anggap dia jadi donatur, tapi anggap dia sebagai pemilik perusahaan ini. Soalnya kalau kita anggap sebagai donatur, kita tergantung sama uangnya aja. Iya. Lama-lama kita kalau sedikit, ada dia. Nah, kalau kita anggap dia sebagai pemilik ini kan kita punya tanggung jawab nih. Wah, gak enak lah. Saya udah kerja nih, dia udah jadi pemilik sini, ya kan? Nah, itu loh bedanya. Kebanyakan orang hanya mikir donatur karena nganggapnya, uangnya masih ada nih, gampang lah, minta rugi sedikit nggak apa-apa lah. Nggak boleh, usaha gitu nggak boleh. Ya kan? Mungkin saat ini hanya sama si A ini kau minta. Ya, investmu misalnya jelek sama si A, tapi nanti besok-besok jadi kebiasaan. Lama-lama invest kita jadi jelek di semua orang. Lama-lama besok mau minta dana lagi kan dikasih. Mama udah males kan ya. Aduh malu ya mukanya. Jangan masalah. Kan, ini gitu kan. Makanya sering kenapa modal nomor 3. Kalau orang bikin, modal dulu nomor 1. Iya. Nggak mau. Saya jujur aja. Saya jujur tahun 98 saya nggak pakai modal. Jadi cara bapak tanpa modal. Kan saya bilang niat dulu. Saya niati. Oh iya. Dengan niat saya ciptakan namanya langkah kerja. Langkah kerja saya apa? Udah saya siapkan langkah kerja saya, tinggal pergi aja ke kanan siapa, kau kenal siapa? Kau ada duit? Gak ada, tapi aku punya kenalan, kenal. Pokoknya sampai kalau banget orang satu di Indonesia kenal. Ke sana dia, saya ke sana lah. Oh dia banyak duit, saya ke sana, ajukan. Pak, langkah kerja segini, saya tuh modal sekian. Kalau prediksi saya 5 tahun ke depan seperti ini, dibacanya, dipelajari.
Sudah, besok sudah datang, cek ada bikin MOU, coba duit. Itu tingkatnya, banyak panjang. Prosesnya panjang. Jadi pelajaran motivasi bagi kami juga kan Pak. Intinya nih ya, sama kayak kita kuliah, kan? Iya. Nah, kalau kalian lihat kuliah hasilnya apa? Masuk suka-sukanya, nggak tamat-tamat, ya Mahasiswa kan? abadi. Mahasiswa abadi, ya kan? Lama-lama NDO, ya kan? Gitu, jadi dia niat, kalau kalian lihat, mau apapun ceritanya, mau buka usaha, mau membuat apapun, kalau tidak ada niat, nggak akan bisa terjadi. Nggak akan bisa ada langkah-langkah kita gitu. Nah, ada apa lagi? Ya, habis mau pertanyaan. Ngomong soal modal yang besar, itu bapak omsetnya per bulan sekitar berapa? Boleh tahu? Kalau saya dulu mau yang wilayah mana nih? Oh iya. Kita Bapak saudara aja lah Pak. Semua. Semua sebulan kalau kita menghitung ya bisa beli 10 rokok sebulan. 10 rokok. Berarti miliar lah ya Pak, kurang lebih ya kan? 10 rokok. Satu rokok 2 M. 20 Bulan. Itu masih sekitar Sumatera ya tanpa belum lagi. Itu masih beda. Iya, Medan, iya Sumatera berarti ya Pak. Jadi kalau mau tahu modal bapak yang triliunan itu untuk seluruhnya atau sekitar Medan aja tuh? Semuanya lah ya Pak dari awal. Berarti Bapak sering juga lah ya. Sering Sampai Papua. datangin perusahaan Bapak yang dimana? Sampai Papua. Bulan Papua. Belum pernah Pak. Udah Pak. Makanya seru. Iya. Jangan lihat hasilnya, soalnya Prosesnya ya. karena internet itu awalnya pasti sulit. Iya. Kenapa sulit? Karena nggak ada pelanggan. Sedangkan operasional harus keluar. Nah itu saya bilang harus di perencanaan. Sebelum ada pelanggan udah ada pengeluaran. Nah coba, gimana bertahan? Pengeluaran tetap loh, nggak bayar nggak jalan internetnya. Nah ya dong. Nah ya kan? Gitu kan? Jadi harus di langkah tepat nih. Kocek ada berapa nih? Bagilah nih, berapa lama saya bisa bertahan. Nah itu loh. Kan? Gitu. Beda kalau perusahaan kelontong atau stok barang penjualan pembelian standar kan modalnya cuma buat barang yang dia beli saat itu. Bulan depan belum tentu dia beli kok nggak laku. Kalau internet nggak laku, ditagihnya itu kan? Ditagihnya apanya, ya kan? Gitu. Pak, kami sudahi ya Pak pembicaraan Bapak. Kan mesti seso. Hah? Mau diwawancara juga seso ini. Ini Bapak aja lah Pak. Udah banyak dapat informasi dari Bapak, Iya, Pak. pembelajaran juga dari Bapak, udah Iya. banyak kami dapat gitu. Ya udah. Kami pun juga nggak mau uang Bapak banyak-banyak gitu dari Bapak ngerasa kayak Aman. gitu. Kalau saya udah di luar jam kerja udah santai. Oh, Nah. terima kasih banyak lah ke Bapak. Banyak kali kami nanya. Udah Mengucapkan terima menerima kasih Pak. kami, Ya. informasi dari Bapak gitu. Ya. Diminum dulu, kalau minum, wawancara selesai minum nggak itu? Iya. Jadi, Nah, ya. Stop.